Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi ini sama-sama kita menaikkan kidung pujian kepada Tuhan, meninggikan, mengagungkan, mengelu-elukan namanya yang kudus. Doamu bagi
kasih Tuhan. Kami datang bersyukur karena Engkau pilih kami sejak dulu dan sekarang. Terima kasih Engkau memanggil kami menjadi hamba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Rencana-Mu sungguh indah bagi kami. Tak pernah terpikirkan, tak pernah kami tahu Tuhan. Tapi begitu luar biasa rencana-Mu bagi kami. Engkau sudah memanggil kami, memilih kami menjadi alat bagi kerajaan untuk keselamatan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memakai kami terus di dalam urapan kuasa untuk menjadi terang dan saksi bagi dunia ini. Dunia yang gelap ini Tuhan, dunia yang penuh kejahatan ini. Tapi orang-orang yang berjalan di dalam terang, mereka diterangi oleh firman Tuhan, sehingga setiap perbuatan, perkataan, pikiran dan semua hal boleh memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh kami adalah bait suci. Engkau tinggal dan memerintah sepenuhnya. Engkau menuntun seluruh hidup kami, sehingga bait suci-Mu terus dalam diri kami sendiri. Kami terus Tuhan hidup di dalam kekudusan. Engkau membentuk kami sesuai dengan firman, sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman. Kuduskan seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah atas kami, atas pemirsa yang ada, atas keluarga jemaat-Mu, demikian juga seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita melanjutkan hari ini pembacaan di dalam Mazmur pasal 74, 5 ayat 1 orang. Kita membaca secara bergantian. Saya mengawalinya dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembala-Mu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu, dan telah mendirikan panci-panci mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista nama-Mu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punya-Mu lah siang, punya-Mu juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencelah ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali,
dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini adalah mazmur yang ditulis oleh orang-orang Asaf, dan mereka melihat rumah Tuhan di mana tempat mereka melayani rusak, binasa, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mata kepala mereka sendiri menyaksikan. Sepertinya Tuhan berdiam. Ya. Dikatakan sampai Tuhan menarik kembali tanganmu dan menaruh tangan kananmu di dada. Kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Tuhan menarik tangannya dari bait suci itu, sehingga bait suci itu dimusnahkan oleh musuh-musuh, dan Tuhan justru menarik tangannya di dadanya Tuhan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena memang rencana Tuhan untuk orang-orang Israel kembali kepada Tuhan, bukan menyembah tempat ibadah secara fisik, tapi menyembah bait Allah, menyembah kepada Tuhan di dalam bait Allah, bukan kepada bait Allah. Begitu maksud saya. Ya, kalau selama ini mereka membanggakan bait suci, haleluya, bangunan fisiknya dibanggakan, tapi sesungguhnya bangunan rohaninya mereka tidak perhatikan. Ada banyak orang-orang seperti ini. Dia membanggakan bahwa dia orang Kristen. Tidak salah. Ya. Tapi yang salah adalah ketika Tuhan Yesus tidak ada di dalam kekristenannya. Kok bisa? Bisa. Karena ibadah jalan, pelayanan jalan, tetapi perselingkuhan tetap jalan. Nah, ini Yesus tidak pernah ada tinggal di sini. Haleluya. Ini yang saya katakan. Tuhan akan menarik tangannya dari bait Allah seperti ini, dan dia akan taruh di dadanya. Haleluya. Orang-orang Asaf hanya menyaksikan. Pelayan-pelayan Tuhan hanya menyaksikan. Ternyata ada dosa terselubung di sana yang mereka tidak tahu. Hanya Tuhan, sampai dadanya, tangannya Tuhan tertaruh di dadanya. Haleluya. Karena ada sesuatu di sana. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa kita hari ini, pagi ini, saudara-saudara, adalah bagian bait suci yang benar-benar bait suci rohani, bukan kita bait suci harafiah, ya, hanya bergerak tapi tidak ada rohnya. Puji Tuhan, banyak seperti ini. Pelayanan tetap jalan, tapi perzinahan jalan. Pelayanan jalan dan segala macam jalan. Puji Tuhan. Hari ini, pagi ini, kita mau introspeksi diri. Hancurnya rumah Tuhan itu, apakah karena Tuhan membiarkannya karena ada dosa di sana? Haleluya. Bait suci itu bisa bagus, ada roh di sana, kalau di sana kenajisan tidak ada. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus
dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Saudara, inilah rumah Tuhan yang dirindukan oleh Tuhan, yaitu bait Tuhan yang menjadi doa bagi segala bangsa. Hidupmu adalah doa yang dilihat oleh segala bangsa. Mari, biarlah engkau tidak hanya rajin ke gereja tanpa ada roh Tuhan, tanpa ada pertobatan, tapi biarlah kita rajin ke gereja. Di sana pun ada buah-buah pertobatan. Mari, jemaat Tuhan, keluarga kami pemirsa, hamba-hamba Tuhan, kita sama-sama menjadi bait Tuhan yang banyak orang bangsa melihat dan menaikkan doa di sana, dan melihat ada doa di sana karena hidupmu menjadi bait suci yang penuh dengan roh Tuhan. Kita angkat pujian ini 2 kali refrennya. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kami agar tubuh kami ini, roh Tuhanlah yang ada di dalamnya, menjadi bait Tuhan yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan, bukan bait yang dipenuhi oleh kedagingan, sehingga Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan menjaganya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di hati kami, menjadi rema, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, memberkati pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi bait suci yang menjadi, oh haleluya, bait suci bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga bait suci hidup jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, bangsa-bangsa boleh melihat Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, dan syukur bagi-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang takut diberi Tuhan keberanian. Narkoba, seks bebas dipulihkan, diampuni, diputuskan oleh Tuhan. Dan meninggalkan semua kenajisan, datang dalam pemulihan Tuhan. Ekonomi, usaha yang merosot, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus pulihkan. Kanker, tumor, sakit penyakit, Omikron, dalam nama Yesus sembuh. Tuhan sembuhkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang memberontak kepada orang tua, kami berdoa, jamah hatinya untuk sadar dalam nama Yesus. Orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak, dalam nama Yesus turun tanggung jawab itu pada dia dalam nama Yesus, sehingga menjadi orang tua yang mengayomi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Ada pemulihan dalam keluarga, hubungan suami istri yang mulai retak, yang mulai dingin, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Keluarga-keluarga adalah tiang gereja,
Tuhan tolong semuanya. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Yang putus sekolah, Tuhan berkati sehingga kembali tersambung sekolah. Anak-anak Tuhan, pembiayaan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan jelikan mata bangsa kami dan pulihkan pemerintahan kami, mulai dari pusat, provinsi, wali kota, gubernur, bupati, camat, kepala desa. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan dan berkati. Tetangga kami diberkati oleh Tuhan. Kiri kanan depan gereja ini diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan Karangkemirik, Karangloas diberkati oleh Tuhan. Muspika, Polsek dan Koramil, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur bagimu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.